Afghanistan, negara yang sangat kaya akan sumber daya alam nan langka seperti nikel, kobalt, litium, lapis lazuli, hingga neodymium ini tengah menjadi perbincangan dunia. Setelah berperang selama 20 tahun, Presiden Ashraf Ghani malah memilih melarikan diri untuk menghindari pertumpahan darah. Sebenarnya apa yang terjadi di Afghanistan dan siapa yang disebut Taliban itu? Sejarah Taliban dimulai saat Afghanistan berperang melawan Soviet. Kelompok yang dalam bahasa Arab berarti talib atau murid ini merupakan pejuang mujahidin yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat, Pakistan, Cina, Arab Saudi, dan beberapa negara lain. Taliban sendiri akhirnya resmi berdiri pada tahun 1994 di wilayah Pakistan Utara, tepat saat pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Popularitas Taliban meningkat sejalan dengan keberhasilannya memberantas korupsi maupun menegakkan hukum serta membangun jalan untuk meningkatkan perdagangan. Pada 1996, Taliban berhasil menguasai ibu kota Kabul dengan menyingkirkan Presiden Burhanuddin Rabbani dan Menteri Pertahanan Ahmad Shah Massoud. Di masa pemerintahannya, Taliban memberlakukan berbagai hukum Islam ketat bagi para warganya, seperti melakukan tindakan brutal dalam membantai lawan, bersekutu dengan kelompok teroris, dan menghancurkan situs kuno umat Buddha, Patung Bamiyan. Pada masa itu, kaum laki-laki diwajibkan memelihara jenggot, sedangkan perempuan dibatasi kegiatannya, seperti dilarang keluar rumah tanpa muhrim, dilarang bekerja serta menempuh pendidikan, dan mereka diharuskan mengenakan burqa yang menutup wajah hingga ke kaki. Pelarangan juga berlaku bagi musik dan televisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bagi yang kedapatan melanggar semua aturan itu, akan mendapat hukuman fisik yang kejam seperti cambuk. Rezim Taliban di Afghanistan akhirnya runtuh setelah tragedi World Trade Center atau WTC di New York, Amerika Serikat pada 11 September 2001. Peristiwa yang menewaskan 2.977 orang itu dikenal dengan serangan 11 September atau tragedi 9/11. Lalu apa ya hubungannya antara Taliban dan serangan di New York, Amerika Serikat? Serangan 11 September 2001 dipimpin oleh Osama bin Laden. Ia merupakan pimpinan dari jaringan ekstremis Islam yang disebut Al-Qaeda. Dan Taliban digadang-gadang menjadi pihak yang membantu menutupi keberadaan kelompok Al-Qaeda. Kurang dari sebulan setelah serangan, Amerika menginvasi Afghanistan untuk membasmi Al-Qaeda dan memburu Osama bin Laden. Dalam misi memburu dalang serangan, Amerika Serikat dan NATO membuat pangkalan militer di Afghanistan. Sejak saat itu, perang dengan tujuan menggulingkan Taliban serta untuk menangkap Osama bin Laden dimulai. Invasi AS dan NATO dengan tujuan memburu dalang tragedi 9/11 akhirnya membuahkan hasil setelah 10 tahun berlangsung, yang ditandai dengan terbunuhnya Osama bin Laden pada 2011 di Pakistan. Karena misinya telah berhasil, NATO resmi menghentikan operasi serangan di Afghanistan. Serdadu perang yang ditempatkan di sana dipulangkan, namun tetap menyisakan sekitar 13.000 personil untuk melatih militer serta operasi kontra terorisme. Pengalihan perang menjadi pelatihan militer ini sukses menurunkan anggaran. Selama invasi, Amerika Serikat mengeluarkan 100 miliar US dollar per tahun. Namun ketika difokuskan untuk pelatihan militer, pengeluaran tahunan merosot menjadi 45 miliar US dollar. Saat NATO mengakhiri misi tempur, malah dijadikan momentum oleh Taliban untuk menunjukkan eksistensinya. Pada 2015, Taliban kembali melancarkan aksi dengan melakukan serangan bom bunuh diri. Serangan dari Taliban juga semakin gencar dilakukan dan menewaskan lebih dari 50 orang pada saat itu. Ternyata, selama ini keberadaan mereka tidak lenyap begitu saja. Taliban bersembunyi dan mengandalkan pasokan dana dari perdagangan narkoba serta mendapat dukungan dari luar, terutama Pakistan. Pada 2020, Amerika bernegosiasi dengan Taliban tanpa melibatkan Afghanistan, menandatangani kesepakatan untuk memulihkan perdamaian. Melalui kesepakatan itu, Amerika Serikat dan para sekutunya sepakat untuk menarik semua pasukan dari Afghanistan. Dengan syarat, Taliban tidak lagi membiarkan Al-Qaeda maupun kelompok ekstremis lain beroperasi di wilayah yang mereka kendalikan. Sebagai hasil perundingan, Taliban dan pemerintah Afghanistan juga saling membebaskan tahanan.
Amerika dan PBB juga mencabut sanksi yang memberatkan Taliban. We're not fighting a war. If we wanted to fight a war in Afghanistan and win it, I could win that war in a week. I just don't want to kill 10 million people. Setelah kedua belah pihak menandatangani kesepakatan, pada Mei 2021 pasukan militer asing di Afghanistan berangsur-angsur mundur. Karena Pentagon telah menarik pasukannya, tidak ada lagi kucuran dana untuk militer Afghanistan. Kondisi ini membuat tentara Afghanistan kabur ke berbagai negara tetangga. Sejak saat itu, Taliban kembali gencar menyerang untuk memperebutkan wilayah. Puncaknya, pada 16 Agustus 2021, mereka berhasil menduduki ibu kota Kabul. Pemerintah secara resmi mengatakan bahwa Taliban telah menang. Situasi memburuk dan masyarakat yang panik melakukan eksodus. Bandara dipenuhi dengan warga yang berupaya dapat diangkut badan pesawat, bahkan hingga mengorbankan nyawa untuk duduk di mesin kapal terbang demi keluar dari tanah kelahirannya. Di tengah kepanikan itu, Presiden Ashraf Ghani juga ikut hengkang dari negaranya. Yang belakangan diketahui, ia memilih bersembunyi di Uni Emirat Arab demi mencegah pertumpahan darah. من قصد فرار و جلا وطنی ندارم. فعلا در امارات هستم تا از خونریزی و فاجعه جلوگیری شده باشد. همین حالا در مشوره هستم تا به افغانستان برگردم و به تلاش‌هایم برای تأمین عدالت، حاکمیت افغان‌ها بر کشورمان و اعاده ارزش‌ها و دستاوردهای واقعی اسلامی و ملی مردم افغانستان با هم مبارزه کنیم. Amerika Serikat telah menarik pasukannya dari Afghanistan dan Taliban kembali berkuasa. Lalu akan seperti apakah pemerintahan Afghanistan nantinya di bawah kepemimpinan Taliban?